kembali lagi jumpa dengan saya, Esi Aris Ibrahim. Kali ini saya ingin mencoba bertanya kepada masyarakat tentang mengapa kita harus kembali kepada Undang-Undang 45 asli. Jadi, yuk kita tanya sama mengapa kita harus kembali ke Undang-Undang Negara 45 asli. Ibu boleh saya tahu nama siapa? Nama saya Mona. Oh, kerjaan Ibu apa ya? Saya pedagang. Oh, pedagang. Begini Ibu, saya ingin bertanya nih sama Ibu tentang Undang-Undang 45 palsu yang sekarang ini lagi heboh-hebohnya diramai, heboh-hebohnya dibicarakan. Menurut Ibu Undang-Undang 45 palsu itu seperti apa? Undang-undang palsu yang dimaksudkan ini undang-undang amandemen ya? Ya, pokoknya menurut Ibu seperti apa Undang-Undang 45 palsu itu? Undang-undang yang saya tahu sebagai warga bangsa ya, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 asli yang dirubah menjadi amandemen 2002 itu kalau kita melihat keberkaitan terhadap kedaulatan rakyat, kehidupan rakyat, ini sangat jelas sangat melanggar dari konstitusi yang sudah dirancang, disahkan dan dibuat dengan sebaik-baiknya oleh para founding father. Jadi amandemen kerusakan kita ini, kerusakan negara ini, kehancuran kita baik secara hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan ataupun tentang kemaslahatan rakyat ataupun tentang kedaulatan rakyat, itu bisa kita lihat dari pasal per pasal yang dirancang yang dilakukan dengan rancangan perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang dirubah menjadi 4 kali amandemen. Itu semuanya adalah kekacauan yang sistematik. Jadi amandemen Undang-Undang Dasar 45, amandemen 2002 Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah sebuah perampokan yang dilegalkan. Coba pelajari pasal per pasal, semua hak-hak rakyat, semua kedaulatan dan tanggung jawab negara itu hancur lebur melalui undang-undang ini. Jadi menghancurkan cita-cita negara Indonesia ya. Proklamasi kemerdekaan negara kita ini kan merdeka dengan cita-cita yang sudah disebutkan dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dari preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan pasal-pasal yang dirubah pada amandemen 2002 itu kontroversi. Ya, mudah-mudahan kita semuanya baik-baik aja Ibu ya. Ya, semoga kalau harapan kita itu bahwa kembali amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini, semua pelakunya yang melakukan perubahan ini bisa kita sebut sebagai pengkhianat. Oke, terima kasih banyak Ibu Mona. Oke. Selamat sore. Sama-sama Ibu. Udah boleh tahu namanya siapa? Saya Indrawati Sugandi. Oke. Udah pekerjaannya apa dulu? Oh dulu saya wira swasta. Bekerja sama dengan saya bekerja di perusahaan Jerman, kemudian bekerja sama dengan konsultan Belanda. Oke. Sekarang saya mau tanya nih Bunda, kan akhir-akhir ini kan sangat ini ya, sangat marak ya masalah Undang-Undang 45 palsu. Kalau menurut Bunda itu seperti apa Undang-Undang 45 palsu? Ya, sepengetahuan saya, secara sederhana saja, bahwa undang-undang palsu, Undang-Undang 45 palsu itu memang palsu betul, dan itu banyak pasal-pasalnya yang merupakan kontroversial satu sama lain. Kedua, itu banyak menunjukkan kita ini sepertinya dirampas kedaulatan kita. Padahal kita Indonesia itu memiliki begitu banyak mewarisi falsafah Pancasila dengan identitas diri sebagai bangsa yang hangat, bergotong royong dan segala macam. Sekarang dengan adanya undang-undang yang 45 palsu ini, itu menjadi individualistis, menjadi rancu, dan menjadi menurut saya kepribadian berbangsa Indonesia itu hampir tergerus. Itu yang saya prihatin, terutama untuk generasi muda. Oke, ya oke, itu ya Bunda ya. Oke, terima kasih banyak Bunda ya. Semoga Indonesia baik-baik aja ya. Ya, merdeka.
Nah, sekarang saya berjumpa dengan seorang bapak yang kebetulan lagi lewat di jalan ini. Mas saya Darmo L. Mertabarwira. Oke, pekerjaan bapak boleh saya tahu apa? Ya pekerjaan saya udah pensiun. Oh, udah pensiun. Jadi sekarang begini, dengan isunya Undang-Undang 45 asli dan Undang-Undang 45 palsu, seberapa penting kita kembali ke Undang-Undang 45 asli? Sangat penting sekali. Sebab Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu adalah hidup matinya jantung bangsa Indonesia. Jadi kalau dalam Undang Dasar itu jantung mati di seluruh bangsa Indonesia, kalau dirubah dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak benar, maka rakyatnya lah akan dirugikan. Terus sekarang pertanyaan tadi Mbak mengatakan, kenapa kita harus kembali kepada Undang 45 yang asli? Sebab ketika MPR melakukan perubahan, baik yang pertama, kedua, dan tiga, dan keempat, itu tidak mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia, ya, tidak mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyatakan bahwa rakyat setuju dengan adanya perubahan, ya. Di mana itu rakyat boleh melakukan perubahan itu, atau MPR berhak untuk melakukan perubahan itu atas izin rakyat melalui apa? Melalui referendum, ya. Kebetulan referendum itu ada tabnya, yaitu tab MPR nomor 4 tahun 83 tentang referendum, dan Undang-Undang nomor 5 tahun 85 tentang pelaksanaan referendum. Nah, perubahan pertama, kedua, tiga, dan 4, seluruh rakyat Indonesia tidak diajak bicara, tidak diajak diomong oleh MPR pada periode tahun 1999-2004, ya. Karena tidak diajaknya rakyat Indonesia, berarti ada hak pengkebirian, hak penyulatan, hak suaranya rakyat, ya. Sebab tadi kalau MPR tiba-tiba dia merubah tanpa rakyat diajak, berturut serta kembali kepada rakyat yang akan dirugikan, ya. Tab MPR dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 85 itu itulah haknya rakyat, ya, yang tidak bisa diamputasi, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Oke, maaf, nama Bapak siapa? Nama saya Imam Ma'arif. Imam Ma'arif. Ya, gimana? Nah, jadi gini Pak, sekarang kan isu tentang Undang-Undang 45 palsu ini kan lagi dibicarakan orang gitu banyak, ya. Jadi menurut Bapak Undang-Undang 45 palsu itu seperti apa? Bapak setuju atau tidak? Pendapat Bapak mengenai Undang-Undang 45 palsu itu apa? Saya sangat nggak setuju sebenarnya ada undang-undang amandemen ini sebenarnya yang adik sebut sebagai undang-undang palsu itu kan gitu. Banyak kerusakan yang diakibatkan dari undang-undang amandemen ini. Saya mencoba menyoroti satu bab saja, pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Sepertinya hak asasi manusia disusupkan ke dalam undang-undang dasar kita itu dalam rangka untuk menjadikan negara ini sebagai negara kapitalis, sebenarnya kan begitu. Dampak dari HAM itu kan menjadikan negara ini atau rakyat Indonesia menjadi sangat individualis, dan itu bertentangan dengan azas gotong royong. Di dalam HAM itu semuanya sudah ada dalam Pancasila, sudah ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Terus kemudian apa masalahnya kalau tidak modus yang begitu? Modus kapitalisasi tadi, yang saya maksud merusak adalah dasar kita adalah gotong royong. Masyarakat kita dari dulu sebenarnya sudah sangat gotong royong. Merusak juga sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Memang Undang-Undang 45 palsu merusak masalah gotong royong rakyat Indonesia juga. Jelas, ya? Karena kenapa? Di dalam pasal-pasal itu menjadikan orang sangat individualis. Nah, sementara rakyat kita selama ini, turunan dari nenek moyang kita sampai hari ini sebenarnya terciptalah yang namanya gotong royong itu. Nah, itu mau diberangus. Melalui pasal-pasal amandemen tadi, saya sih melihat modus di situ, ya. Ada banyak pasal modus sebenarnya. Jadi begitu ya Pak, ya. Jadi Undang-Undang 45 palsu ini banyak modusnya, ya. Banyak modusnya. Untuk rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia malah dibodohi dengan cuma rakyat banyak yang tidak tahu. Yang nggak tahu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi mudah-mudahan Indonesia akan menjadi baik lah, ya. Ya, maka itu kan perlu sebenarnya semua masyarakat itu tahu bahwa
amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu sebenarnya merusak. Kan gitu. Dan itu nggak bisa dibiarkan. Banyak orang yang menikmati tentang pejabat-pejabat kita hari ini sebenarnya menikmati tentang undang-undang modus ini, undang-undang palsu. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih. Ya, yuk, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak sehat-sehat aja ya. Ya, terima kasih.